wa rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan utama sekali marilah kita memuja dan memuji Allah serta bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah curahkan kepada kita. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita tidak akan pernah mampu menghitungnya. Kalau menghitungnya saja sudah tidak mampu, apalagi untuk membayarnya. Maka tidak ada pilihan bagi kita untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah kecuali hanya dengan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk dan patuh atas segala apa yang menjadi ketentuan Allah. Dan sehingga kita akan mengungkapkan seperti yang kita baca dalam doa iftitah setiap kali kita sholat. Kalau kita memakai doa iftitah ini, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, nusukku, ya sembelihan korban, itu makna asalnya itu adalah korban, tapi oleh sebagian besar kita itu kita kenal dengan ibadahku, ya, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Sehingga seluruh aktivitas yang kita lakukan seluruhnya termasuk hidup dan mati kita itu hanya pantas kita persembahkan dalam ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu sebagai ungkapan rasa syukur kita, terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sepantasnya seluruh yang kita lakukan dalam kehidupan ini mesti dalam koridor kepatuhan dan tidak boleh menyelisihi apa yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai balasan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah sangat mengerti dengan kondisi kita, maka Allah tetap memberikan pintu ampunannya, pintu maghfirahnya, pintu maafnya setiap kali kita tersalah. Karena kita manusia tidak akan pernah mampu untuk istiqomah selama-lamanya berada dalam jalan kepatuhan ini. Makanya ada pintu ampunan dan maaf Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita peruntukkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia pilihan, manusia yang benar-benar sempurna dalam akhlak, sehingga Allah sendiri yang mengatakan pada diri Rasul itu ada uswah, ada qudwah yang terbaik dalam kehidupan ini. Sehingga juga Allah katakan apabila kita cinta dengan Allah, maka syaratnya adalah mengikuti apa yang telah dicontohkan
oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Jadi kalau kita menginginkan kebahagiaan, kebaikan di atas dunia ini, apalagi di akhirat nanti, tidak ada jalan lain kecuali benar-benar menjadikan sosok kehidupan Rasul SAW sebagai contoh ikutan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi apa yang dilakukan Rasul, maka berupayalah untuk mencontohnya. Apalagi ketika berkaitan dalam persoalan ibadah mahdhah, ibadah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, maka berupayalah semaksimal mungkin untuk tidak menyelisihinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada subuh kali ini berangkat dari firman Allah surah Al-Anbiya ayat yang ke-35. Ayat ini cukup populer, bahkan sebagian kita mungkin hafal dengan ayat ini. Kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa ilaina turja'un. Dalam ayat ini setidaknya Allah menunjukkan kepada kita ada 3 kondisi yang mana kita tidak bisa lari darinya. Ada 3 situasi yang mana kita tidak bisa menghindar darinya. Ketika ruh sudah Allah tiupkan, Allah masukkan ke dalam jasad kita, ketika kita masih dalam rahim ibu kita, kemudian kita terlahir ke atas dunia ini, maka 3 kondisi ini tidak bisa lepas dari kita. Apalagi setelah kita baligh, mukallaf, sudah diberikan amanah di pundak kita ini untuk bertanggung jawab terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, terhadap orang-orang dekat dengan kita, maka yang ketiga-tiga ini semakin tidak bisa lepas dari kita. Apa yang 3 itu? Yang pertama kata Allah adalah al-maut. Jadi setiap kita pasti akan berjumpa dengan kematian. Tak bisa menghindar. Setiap kita pasti akan merasakan kematian itu. Dan ini sudah diperlihatkan oleh Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, tidak jumpa kita manusia yang hidup ratusan tahun. Tidak jumpa kita. Kemana mereka? Karena mereka telah berjumpa dengan ketetapan Allah, sudah merasakan satu ketentuan Allah, yakni kematian. Ya, tidak usah lagi kita cerita tentang orang-orang dahulu, ya, orang tua kita saja, mungkin nenek kita, kakek kita, nah mereka sudah merasakannya. Bagaimana kematian itu sendiri? Pertama, kematian itu adalah hak mutlaknya Allah. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kata Allah. Dialah Allah, satu-satunya Tuhan, ya, yang memiliki hak, yang memiliki kemampuan untuk menghidupkan atau mematikan. Tidak ada yang lain. Allah tidak butuh sekutu untuk menghidupkan seseorang.
Dan Allah juga tidak butuh apapun dalam kematian seseorang. Maka sebuah kesalahan dari sisi akidah kalau kita kaitkan kematian dengan yang lain-lainnya. Ya, semuanya hak mutlak Allah. Kita katakanlah kecelakaan misalkan menjadi penyebab kematian. Ternyata banyak sekali kecelakaan, ya, banyak sekali kecelakaan, sedikit diantaranya yang menyebabkan kematian. Ini menandakan bahwasanya kecelakaan bukan yang menyebabkan kematian. Penyakit hari ini lagi marak 2 tahun terakhir ini dengan virus corona. Banyak orang yang terjangkit. Ternyata cukup banyak orang yang sembuh dibandingkan dengan yang mati. Ini menunjukkan corona itu bukan penyebab kematian. DBD yang juga hari ini lagi berjangkit di beberapa tempat. Allah juga tunjukkan kepada kita, ya, banyak sekali orang yang DBD itu yang akhirnya sembuh, dan sedikit sekali di antara mereka yang meninggal dunia karena DBD itu. Ini menunjukkan bahwasanya DBD itu bukan penyebab kematian. Kalau dia sebagai penyebab kematian, tentu setiap orang yang kena DBD mati. Kalau corona sebagai penyebab kematian, maka sudah pasti setiap yang kena corona mati. Ini Allah tunjukkan bahwasanya kematian itu adalah hak mutlak Allah. Ketika sudah sampai ajal seseorang, maka dia tidak bisa menghindar darinya. Namun keyakinan kita bahwasanya kematian itu adalah hak mutlak Allah, tidak ada yang lain sebagai penyebab kematian itu, kita tetap disuruh oleh Allah agar waspada, jangan sampai kita menzolimi diri kita sendiri. Ya, contoh, kita katakan bahwasanya kecelakaan itu bukan penyebab kematian. Kalau Allah takdirkan mati, ya mati. Ya, kita tetap dituntut agar berhati-hati, jangan sampai terjadi kecelakaan. Kalau kita menyengaja terjadinya kecelakaan, maka kita bisa jatuh dalam kezoliman tadi. Tadi juga kita katakan bahwasanya DBD itu bukan penyebab kematian. Namun juga Allah menyuruh kita agar kita waspada dan hati-hati jangan terjangkit DBD. Ya, bersihkan perkarangan, lakukan hal-hal sebagai penghindar dari DBD tadi. Kalau kita biarkan, maka kita jatuh ke lembah kezoliman, penganiayaan terhadap diri kita atau terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Begitu juga dengan penyebab-penyebab lainnya. Begitu juga dengan sakit-sakit lainnya. Begitu juga dengan bencana-bencana lainnya. Kita tetap disuruh oleh Allah waspada dan hati-hati. Ya, ketika kita melalaikannya, membiarkannya, maka kita jatuh kepada penzoliman terhadap diri kita sendiri. Ini yang pertama. Kematian itu adalah hak mutlak Allah. Yang kedua, di mana kita mati, di bumi mana kita mati, ini pun hak mutlak Allah. Tidak ada satu orang pun yang tahu di mana kita akan menjumpai kematian.
Dalam surah Luqman ayat yang terakhir itu Allah katakan ada 5 rahasia yang ilmunya hanya ada pada Allah, tidak ada pada manusia. Silakan lihat nanti surat Luqman ayat terakhir itu ada 5. Nah, salah satu di antaranya adalah di bumi mana kita akan menjumpai kematian, itu ilmunya hanya di sisi Allah. Tidak tahu kita. Apakah kita mati di atas tempat tidur? Ya? Apakah kita mati di tengah-tengah keluarga kita? Apakah kita akan mati dalam kondisi beribadah? Apakah kita akan mati di jalanan? Apakah kita tercatat sebagai orang yang mati dengan cara mendadak? Atau kita mati karena didahului oleh penyakit-penyakit yang berat? Tidak ada tahu. Semuanya itu rahasia Allah. Namun kita disuruh, kita disuruh untuk berharap kematian seperti apa yang kita inginkan. Suruhan itu berupa doa. Maka kita bermohon kepada Allah, ya Allah, matikan saya dalam kondisi husnul khotimah. Bagaimana husnul khotimah? Kematian yang dalam ketaatan, sebagaimana yang Allah inginkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati, kata Allah, kecuali kamu benar-benar dalam keadaan Islam. Keadaan Islam di sini maknanya bisa dalam kondisi beriman, bisa maknanya dalam kondisi bertakwa, dalam kondisi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kematian yang husnul khotimah tadi. Jangan kita berharap, ya Allah matikanlah saya di tengah-tengah keluarga saya. Bukan itu yang diinginkan. Apa gunanya kita mati di atas tempat tidur? Apa gunanya kita mati dikelilingi oleh orang-orang yang kita cintai? Kalau kita seorang perempuan punya suami, ada suami kita di situ. Kalau kita laki-laki ada istri kita di situ. Ada orang tua kita, ada ayah ibu, mertua kita, atau ada anak-anak kita, atau ada cucu-cucu kita, atau ada orang-orang siapa saja yang kita cintai. Namun ketika ruh dan jasad tadi terpisah atau berpisah, kita tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu apa? Biarlah kita mati tertabrak di jalanan, berlumuran darah, kepala itu pecah, atau kita mati dalam kecelakaan, bencana alam, musibah, sehingga jasad kita tidak dijumpai lagi oleh keluarga kita, atau kita mati dalam sebuah bencana sehingga tubuh ini pun terpotong-potong, misalkan nauzubillah min zalik, tidak tahu. Namun ketika ruh dan jasad berpisah, kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu sebuah harapan. Nah, jadi ketika kita tidak tahu di bumi mana kita akan meninggal dunia, di mana ruh dan jasad ini berpisah, kita disuruh oleh Allah berupaya semaksimal mungkin agar ketika kematian tiba, kita benar-benar dalam kebaikan. Nah, bagaimana caranya agar tubuh ini ketika meninggal dunia kondisi dalam baik? Tidak ada pilihan lain kecuali memang membiasakan diri ini dalam kebaikan. Tidak ada pilihan lain. Dan jangan berikan kesempatan kepada tubuh ini untuk melakukan aktivitas yang berbau maksiat.
Karena tidak tahu kita. Jangan nanti ya tidak sengaja kita selama ini kita baik-baik saja, ya tidak sengaja. Tapi pas pulang dari masjid, ya datang bisikan, itu sandalnya cantik, sandalnya bagus, kita sorong sandal tadi, kita pakai. Pas di jalan kumat jantung, meninggal di tempat, sementara kita memakai barang orang lain yang bukan hak kita. Ini berbahaya. Berbahaya. Karena pernah terjadi di masa Rasul SAW, seorang sahabat ya meninggal dunia dalam kondisi perang. Dalam kondisi perang. Kalau saya tidak salah ada 2 kasus. Rasulullah tidak mau menyolatkannya. Bahkan satu ketika Rasulullah katakan dia ahlun nar. Siapa dia? Yang pertama, yang ketika sahabat jumpai dia meninggal dunia, Rasulullah katakan dia ahlun nar. Sahabat lain protes, ya Rasulullah, orang yang sudah meninggal dalam kondisi seperti ini, badannya tercabik-cabik kena pedang dan kena panah, engkau katakan ahlun nar? Ternyata di ambang kematiannya dia tidak tahan lagi dengan kondisi sakit yang dia derita, dan akhirnya dia bunuh diri. Coba, sudah di medan perang tapi tidak tahan sakit, ya, dia akhiri kehidupan dengan cara bunuh diri. Habis semuanya. Yang kedua, juga dalam kondisi perang, ya, Rasulullah tidak mau menyolatkannya. Kenapa? Ketika diperiksa, dalam dirinya dijumpai sebentuk cincin yang bukan haknya, yang dia ambil dari pertempuran tadi. Ada pasukan musuh yang meninggal, yang mati di tangannya, kemudian dia lihat cincinnya bagus, dia ambil cincinnya, dia masukkan ke dalam kantong bajunya. Nah, diperiksa dapat. Rasulullah tidak mau menyolatkannya. Kenapa? Dia mengambil sesuatu yang bukan haknya, dan ketika itu ajal datang menjemputnya. Maka jangan sekali-kali, walaupun kecil, wah saya ini kan sudah sering sholat, sudah sering puasa, sudah banyak bersedekah, sudah banyak berinfak. Satu ketika datang bisikan, sekali-sekali tidak apalah. Nah ketika itu, kalau Allah takdirkan ketika kita melakukan sebuah kemaksiatan walaupun kecil, ketika itu datang malaikat maut, maka kita meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah, walaupun orang lain tidak tahu. Jadi husnul khotimah atau su'ul khotimah itu yang tahu persis hanya Allah. Kita hanya mengira-ngira saja, ya, mengira-ngira saja, hanya mampu melihat kasat mata saja. Diumumkan bapak fulan, ibu fulan meninggal dunia, penyebabnya adalah kecelakaan pulang dari sholat subuh. Semua orang berkata, subhanallah, dia sholat subuh berjamaah, pulang ke rumah dipanggil oleh Allah, betul-betul baiklah meninggalnya. Tahu-taunya pas keluar dari masjid memakai sandal orang lain, walaupun jelek. Kan jelek ndak apa-apa Ustaz, ndak ada yang punya. Selagi itu bukan hak kita, selagi itu bukan punya kita, berhati-hati menggunakannya, berhati-hati memakainya. Nah, maka kalau saya sering katakan, daripada ke kamar mandi menggunakan sendal yang tidak jelas, lebih bagus ke kamar mandi itu dengan ceker ayam saja. Lebih bagus. Kenapa? Kita tidak menggunakan hak orang lain tanpa izinnya. Ini yang kedua. Ya,
kematian itu selain hak Allah, dan hanya Allah yang tahu di mana kita akan menjumpai kematian. Ketika hanya Allah yang tahu, maka kita mesti waspada. Yang ketiga, kematian itu tidak kenal batasan. Tidak ada ketentuan. Yang tua dahulu, yang muda kemudian, yang sakit dahulu, yang sehat kemudian, ya, yang rakyat kecil dahulu, yang pejabat kemudian, yang miskin lebih dahulu, yang kaya nanti. Tidak ada. Tidak ada. Semuanya dalam posisi sama. Ya, dalam posisi sama. Maka jangan pernah kita merasa senang dengan masa sehat. Maka jangan pernah merasa aman ketika kita kaya. Maka jangan pernah merasa aman ketika kita masih muda. Jangan. Bukankah Allah sudah memperlihatkannya kepada kita? Ya, anak-anak yang ceria, yang tidak ada sakitnya, tahu-taunya meninggal dunia. Ya, saya beberapa waktu yang lalu, ya cukup lama, seorang anak kecil yang belum masuk bangku TK, yang lagi ciri-cirianya, lagi enjoynya, lagi enak kita menengoknya, senang. Hanya demam, bukan DBD, demam biasa. Satu hari Allah takdirkan dia meninggal dunia. Subhanallah. Muda, sehat, ya, tidak ada penyakit yang besar, tidak ada penyakit yang berat. Ternyata Allah takdirkan dia meninggal dunia lebih dahulu dibanding yang lain. Nah, begitu juga dengan kasus-kasus lain yang pernah kita jumpai. Karena kematian itu tidak ada batasan. Sekali lagi kita waspada dan hati-hati dengan kematian. Kematian itu hanya di antara dua sholat. Dari Isya ke subuh selamat kita. Masih hidup sampai subuh ini. Maka waktu kematian kita sampai zuhur nanti. Selamat kita zuhur, maka ada di antara zuhur dengan asar. Selamat sampai asar, ada di antara asar dengan maghrib. Bukankah kita sering mendengar telah meninggal dunia si fulan jam 6 setelah sholat subuh, atau meninggal jam 11 sebelum zuhur? Ini menunjukkan waktu kematian itu, waktu hidup itu hanya di antara dua sholat. Kalau dia hidup, kalau batas kehidupan kita di antara dua sholat, maka jangan sekali-kali abaikan, lalaikan ketika waktu sholat itu masuk. Sehat kita, selamat kita sampai zuhur, terdengar kita seruan azan zuhur, bersegeralah, bersegera. Jangan berlengah-lengah, jangan berlalai-lalai. Entarlah, nantilah waktu zuhur kan panjang. Bagaimana kalau sekiranya jam 1.15 datang takdir Allah, kita meninggal dunia sementara zuhur belum kita laksanakan, dan sementara tidak ada alasan syar'i untuk menunda sholat zuhur tersebut. Dan betapa ruginya kita. Masuk asar juga demikian. Tidak ada alasan syar'i bagi kita untuk menunda asar sampai di penghujung waktu. Bagaimana kalau Allah takdirkan datang malaikat maut jam 5 sementara kita belum sempat asar? Maka ketika masuk waktu asar itu, ketika masuk waktu sholat itu, bersegeralah. Jangan tunda-tunda, jangan berlengah-lengah,
jangan berlalai-lalai. Termasuk kita dalam perjalanan, kalau memungkinkan untuk kita mampir untuk melaksanakan sholat, maka mampir. Musafir kan boleh, Ustaz. Musafir boleh. Yang sudah memenuhi ketentuan syarat musafir, boleh menjamak sholat, boleh. Maka saya suka juga menghimbau kita, ya, jamak itu ada dua, ada jamak takdim, ada jamak takhir. Maka kalau dalam perjalanan berupayalah untuk melaksanakan jamak takdim, jangan jamak takhir. Jamak takdim itu mengumpulkan dua waktu sholat dan melaksanakannya di awal waktu, di awal sholat. Misalkan antara sholat zuhur dengan sholat asar, kita mau berangkat pulang kampung ke Sumatera Barat sana, ya dalam perjalanan ini, kemudian kita jamak sholat zuhur dengan sholat asar. Berupayalah semaksimal mungkin untuk melaksanakan sholat asar di waktu zuhur. Ini namanya jamak takdim, ya. Kalau tidak mungkin jamak takhir, ya tidak ada masalah. Tapi bagaimana kalau sekiranya Allah takdirkan ketika kita meninggal dunia di saat sholat itu belum terlaksana. Sementara kita berdoa, matikan saya dalam kondisi husnul khotimah. Dan banyak lagi kalau kita berbicara tentang kematian. Ini satu dari tiga ketentuan yang Allah sebutkan, kita tidak bisa lari menghindar darinya. Kita tinggalkan yang pertama tadi, ya, kecuali nanti kita berbicara khusus tentang kematian. Yang kedua kata Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kita tidak bisa menghindar dalam kondisi ujian dan cobaan, tidak bisa. 24 jam selagi kita masih hidup, selama itu kita diuji dan dicoba oleh Allah. Tidak ada masanya kita selamat, tidak ada masanya waktu itu tanpa ujian dan cobaan, tidak ada. Wa nabluukum bisyarri, kamu akan kami uji kata Allah dengan sesuatu yang buruk, yang sesuatu yang kamu tidak sukai. Segala sesuatu yang tidak kita sukai itu adalah ujian Allah. Sebut saja yang tidak kita suka. Mulai dari sakit-sakit ringan, ya, demam-demam sedikit, tidak ada yang kita suka. Meriang, tidak ada kita suka. Pilek, tidak ada kita suka, tidak ada. Kehilangan benda, kehilangan materi, tidak ada kita suka, ya. Sakit gigi, tidak ada. Entah kalau ada di antara bapak ibu yang suka sakit gigi. Wah, saya senang Ustaz sakit gigi. Antara tidak tahu saya. Tapi setahu saya ini, ya, tidak ada satu orang pun yang suka dengan namanya sakit. Segala sesuatu yang tidak kita sukai itu kata Allah ujian. Wal khairi fitnah, dan segala sesuatu yang kamu suka itulah sebenar-benar cobaan. Nah, sekarang coba kita telusuri kehidupan kita, ya. Ada ndak kita yang lepas dari antara suka dan duka? Kalau ndak duka pasti suka. Kalau ndak suka pasti duka. Ndak ada yang lain. Kalau ndak sakit pasti sehat, ya. Kalau tidak sempit pasti lapang. Kalau tidak sedih pasti senang. Pasti. Jadi sempit atau lapang, sedih atau senang, lapang atau sempit, kaya atau miskin atau susah, kesemuanya itu adalah ujian dan cobaan Allah.
wah, saya selama ini tidak pernah sakit-sakit, senang saya. Lupa kita, sehat itu adalah cobaan. Dan ternyata dalam kehidupan ini, masa senang, masa lapang, masa sehat itu lebih banyak apabila dibandingkan dengan masa sakit, masa susah, masa sempit dan sebagainya. Maka ketika kita sehat, itulah sebenar-benar cobaan. Ketika rezeki kita mudah, itulah sebenar-benar cobaan. Ketika usaha kita mudah, itulah sebenar-benar cobaan. Bagaimana Allah menguji kita, mencoba kita? Salah satu di antaranya adalah dengan suruhan dan larangan, dengan perintah dan larangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua orang tahu itu kumandang azan, tanda waktu sholat masuk. Maka kita diuji oleh Allah, menyegerakan sholat atau menundanya, melaksanakan sholat atau meninggalkannya. Diuji. Subuh tadi kita diuji dengan guyuran hujan yang luar biasa. Saya berangkat dari rumah tadi jam 4:15. Biasanya dari rumah kemari itu tembus setengah jam. Ya, setengah jam. Tapi tadi saya tidak mendapatkan takbiratul ihram imam. Saya masuk di tengah-tengah, imam sudah masuk rakaat pertama, sudah membaca ayat, tidak terdengar saya Al-Fatihah. Di rumah tadi tidak hujan lebat. Kalau hujan lebat tidak pergi saya. Wah, lebat kali hujan. Karena biasanya hujan subuh itu atau hujan malam itu merata seluruh kota. Dan iya, saya berangkat dari rumah tadi jam 4:15 atau lebih sedikit, ya, sebelum 4:30. Itu hujannya rintik-rintik. Saya keluar tidak basah, basah sedikit saja. Tapi di tengah jalan, subhanallah, kecepatan tidak bisa, ya, karena ada beberapa tempat yang tergenang, ya. Jadi kalau tergenang itu kita bawa kendaraan, Bapak Ibu hati-hati. Kita aman pakai mobil, tapi ingat orang yang ada di kiri kanan kita. Karena orang kiri kanan itu pasti berupaya agar tidak basah. Maka jangan kita cimprat. Karena saya takut ada dosa-dosa yang tidak sengaja, umpatan-umpatan tidak sengaja, susah minta maafnya. Ini berbahaya. Ya. Kita misalkan sudah jalan di pinggir, berhati-hati kita. Lewat motor, lewat mobil, basah. Ngumpat enggak? Ngumpat tidak? Ngumpat. Kurang ajar tuh orang. Ini berbahaya. Ya, disumpahnya kita, ini berbahaya. Maka kalau jalan seperti itu hati-hati. Ya, bagaimana kita menghindar tidak kena cipratan, maka orang lain juga tidak kena cipratan. Nah, itu ujian, itu cobaan. Walaupun memang ada, ini termasuk alasan syar'i. Boleh sholat di rumah ketika hujan lebat, ketika hujan deras, boleh. Mudah-mudahan hujan tadi termasuk. Kalau sekiranya hujan tadi yang lebat tadi menjadi penghalang kita tidak bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, ini hebatnya Islam, Bapak Ibu. Indahnya Islam. Orang yang terbiasa sholat berjamaah, kemudian ada satu asbab syar'i yang menyebabkan dia tidak bisa sholat berjamaah, memaksa dia melaksanakan sholat sendiri, maka Allah tetap menilainya orang itu melaksanakan sholat berjamaah. Wah, ini hebatnya. Ketika sehat kita suka ke masjid, ketika sehat kita bisa sholat berjamaah, ketika sehat kita bisa biasa membaca Al-Quran. Kemudian datang sakit sehingga kita kesulitan untuk baca Al-Quran, sehingga kita susah untuk sholat berjamaah. Berapapun lamanya sakit tadi, Allah tetap
tetap menghitungnya orang tadi dalam kondisi sholat berjamaah dan tetap dihitung sebagai orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Jadi tidak usah cemas. Ya, tidak usah cemas. Kita masuk ruang ICU, tidak sadarkan diri sekian hari, kan ada orang yang sekarat itu. Ya, ada berapa hari tidak bisa dia sholat, tidak sadar. Maka bagi orang seperti itu tidak perlu mengqadha sholatnya. Dia akan terhitung bagaimana kebiasaan ketika dia sehat. Kalau dia tetap melaksanakan sholat, maka dia terhitung selama sakit itu dicatat oleh Allah tetap hadir dalam sholat berjamaah. Nah, kita kembalikan. Jadi setiap ada seruan azan itu ujian dan cobaan. Susah dia, bagaimana dia menghadapi susahnya. Senang dia, bagaimana dia menggunakan senangnya. Uji. Sebentar lagi datang himbauan untuk berkurban. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Kami telah berikan kepadamu nikmat yang banyak, yang tidak terhingga, yang tidak terhitung. Maka kami suruh kamu sholat, kemudian kami suruh kamu untuk wanhar, untuk menyembelih hewan korban. Harta lebih, harta cukup. Betapa ruginya kita ketika harta ada tapi kita tidak berkorban. Ini kan hanya sunnah, Ustaz, tidak wajib. Tapi Allah akan melihat ketundukan kita. Kita diuji, kita dicoba oleh Allah dengan sesuatu yang kita sukai, dengan sesuatu yang tidak kita sukai, baik situasi, kondisi maupun tempat. Tak suka kita tinggal di sini, bagaimana kita bersikap? Ini ujian Allah. Ini kondisi yang kedua. Kita tidak lepas dari ujian dan cobaan. Jawaban dari ujian tadi adalah aktivitas. Aktivitas. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, itulah jawaban dari ujian dan cobaan tadi. Apakah kita bersegera sholat atau menundanya? Apakah kita melaksanakan sholat atau meninggalkannya? Apakah kita mendaftarkan diri sebagai peserta korban atau tidak? Apakah kita menjaganya setiap tahun atau selang-seling? Itu jawaban kita. Dan jawaban ini yang kita bawa nanti kepada kondisi yang ketiga. Kondisi ketiga. Ini yang dikatakan oleh Allah dalam surah Yasin. Al-yawma nakhtimuna ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhaduna arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini kata kuncinya. Bima kanu yaksibun. Hari ini kata Allah, hari ini, ya, mulutmu, lidahmu kami kunci, lidahmu kami keluhkan, tidak bisa berkata-kata lagi. Yang akan berkata-kata itu adalah tanganmu, yang akan menjadi saksi itu adalah kakimu. Kapan itu? Kapan itu? Pertama nanti adalah di alam barzakh, di alam kubur. Ketika Allah bertanya, "Mar-rabbuk?" Siapa Tuhanmu? Mulut tidak bisa menjawab, Allah tidak bisa. Yang akan menjawab adalah tangan. Bagaimana tangan menjawab? Bima kanu yaksibun, dengan apa yang kamu biasakan tangan tadi. Tangan ini bisa mengatakan Allah kalau dia senantiasa dijaga kebersihannya dengan wudu. Bagaimana tangan ini akan mengatakan Allah kalau sehari-hari tidak pernah berwudu, sementara kita dituntut untuk 5 kali sehari semalam untuk sholat. Bagaimana mungkin sholat tanpa wudu? Kalau kita jaga tangan ini untuk senantiasa suci, bersih dengan wudu, kemudian kita biasakan untuk melaksanakan sholat, maka tangan ini bisa berkata, Tuhan saya adalah Allah.
Bagaimana tangan ini akan berkata Allah sebagai Tuhannya ketika punya harta, tangan ini tidak pernah mengeluarkan harta untuk jalan Allah. Dia hanya habis digunakan untuk kehidupan dunia. Dia hanya habis untuk mencari harta. Maka ketika ditanya siapa Tuhanmu, maka tangan akan berkata Tuhan saya harta. Kenapa? Karena tidak pernah menggunakan harta untuk jalan Allah. Man nabiyuk? Siapa nabimu? Tangan ini akan berkata Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau dia dibiasakan mencontoh mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul. Tapi bagaimana tangan ini berkata Nabi saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul saya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau aktivitas tubuh ini tidak pernah mengikuti mencontoh kehidupan Rasul? Apa kitabmu? Bagaimana tangan ini akan berkata Al-Quran kalau tangan ini tidak terbiasa menyentuh Al-Quran? Bagaimana tahu dia dengan Al-Quran? Kalau tangan ini tidak pernah membolak-balikkan lembaran Al-Quran, maka dia akan menjawab apapun pertanyaan nanti bima kanu yaksibun, dengan apa kita biasakan tangan ini. Begitu juga dengan kaki. Dia akan menjadi saksi. Iya benar ya Allah. Benar ya Allah. Saya jadi saksinya. Bagaimana kaki akan mengatakan iya kalau dia tidak pernah kita langkahkan mendatangi masjid? Bagaimana kaki ini akan mengatakan iya kalau kaki ini tidak pernah dilangkahkan untuk kepada tempat-tempat kebaikan? Kaki ini hanya dilangkahkan ke pasar, kaki ini hanya dilangkahkan ke tempat mall, kaki ini hanya dilangkahkan ke tempat usaha, tempat kerja, bukan kepada tempat-tempat yang seharusnya kita menunjukkan kepatuhan. Itu jawaban kita terhadap apapun yang kita lakukan, terhadap ujian dan cobaan Allah. Ini kondisi yang kedua. Kita tidak bisa menghindar dari cobaan dan ujian Allah. Dan segala sesuatu yang suka kita mendapatkannya, itulah sebenar-benar cobaan. Jawaban kita adalah seluruh aktivitas kita. Masuk kita kepada kondisi yang ketiga, wa ilaina turja'un, dan kepada kami kamu dikembalikan. Hari ini kita melangkah, sedang menuju melangkah kepada Allah, bukan kemana-mana. Mau kita berjalan ke timur, mau kita mau berjalan ke barat, mau ke utara, mau ke selatan, kemana saja, maka pada hakikatnya langkah-langkah kita itu adalah sedang menuju Rabb kita. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan seluruh yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada satupun yang kita gunakan di atas dunia ini, tidak ada satupun yang kita pakai di atas dunia ini, kecuali Allah pasti tanya dengan itu. Dan kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Nah, ini yang saya katakan tadi. Memakai sendal walaupun dia jelek. Sendal siapa yang kamu pakai? Hak kamu atau hak siapa? Dapat izin atau tidak? Nah, begitu. Kalau untuk memakai sendal yang jelek itu, ya, Allah akan mempertanyakan kepada kita. Bagaimana ketika kita memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita? Maka Allah katakan, Rasul mengatakan, setiap daging yang tumbuh sekecil apapun yang datangnya dari barang haram, tidak ada tempat pembersihnya kecuali neraka. Di sini dituntut kehati-hatian lagi. Ketika makan, ketika minum, pastikan yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, yang kita gunakan itu adalah halal. Kenapa? Allah minta pertanggungjawabannya.
Allah minta. Halal secara zat, memang benda itu yang halal. Halal secara sifat, cara memperolehnya, cara mengolahnya itu benar-benar halal. Makanya para ulama kita ya itu sangat hati-hati tentang label halal. Ini bukan persoalan main. Obat-obatan yang halal, makan minuman yang halal, bagaimana prosesnya, bagaimana cara pengolahannya, bagaimana sumbernya, apa saja bahan-bahan yang dia gunakan. Ya, penting. Cuma kadangkala kita sangat lemah dalam hal itu, ya. Tidak terperhatikan oleh kita. Nah, setidak-tidaknya yang kita lakukan adalah sumber mendapatkannya. Ketika kita membeli air, apakah uangnya itu halal? Ketika kita mendapatkannya, apakah ini benar-benar halal atau bagaimana? Kenapa? Wa ilaina turja'un. Kita akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan seluruh yang kita lakukan di atas dunia ini. Seluruh yang kita lihat, Allah akan bertanya, untuk apa mata kita gunakan, apa saja yang kita lihat dalam kehidupan ini. Sekarang memang kita tidak hafal. Semenjak balik dulu tidak tahu kita apa saja yang telah kita lihat. Tapi nanti Allah akan memperlihatkan catatan itu. Ya, dalam surah Al-Kahfi, Iqra kitabak, baca kitabmu. Ya, dan cukup dirimu saja yang tahu dengan apa yang ada dalamnya. Maka orang-orang yang penuh maksiat akan terkejut ketika membaca kitabnya. Kitab apa ini? Buku apa ini? Semuanya ada dalam ini. Tidak ada satu titik pun yang terlewatkan. Subhanallah. Bayangkan. Nah, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang tetap memberikan pintu untuk memperbaiki catatan tadi. Apa nama pintunya? Pintu ampunan, pintu maaf Allah Subhanahu wa taala. Maka datangi Allah, ketuk pintu ampunannya itu, ketuk pintu maafnya tadi. Dengan cara apa? Pertama dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Maka Rasul menyuruh kita beristighfar, tidak tanggung-tanggung. Rasulullah yang maksum, Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga, Rasulullah yang sudah mendapat ampunan dari Allah SWT, maaf atas segala kesalahannya. Rasul itu beristighfar 70 kali dalam sehari semalam paling sedikit. Maka seharusnya kita beristighfar itu lebih dari Rasul. Bagaimana caranya agar kita bisa lebih? Ya, selain beristighfar setiap habis sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, maka biasakan diri untuk beristighfar dalam keseharian. Terlupa sedikit, astaghfirullahaladzim. Khilaf sedikit, astaghfirullahaladzim. Terjadi sesuatu sedikit, astaghfirullahaladzim. Biasakan. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ya, biasakan dalam beristighfar itu sambil mengingat-ingat kembali kesalahan apa yang pernah kita lakukan dan munculkan rasa takut dalam tubuh ini, dalam diri ini, dalam hati ini. Jangan-jangan kesalahan yang sedikit ini yang mengantarkan kita ke dalam neraka. Astaghfirullah ya Allah. Kemarin saya berjanji dengan si fulan ya Allah. Jangan sampai janji ini karena tidak terlaksana. Jangan sampai saya khianat dengan janji ini. Engkau tulis sebagai khianat ya Allah, yang mengecewakannya ya Allah. Dahulu pernah kita memakan sesuatu yang bukan hak kita, yang bukan milik kita, walaupun dia kecil. Dahulu pernah saya memakan sesuatu yang bukan hak saya Allah. Jangan sampai engkau tumbuhkan daging darinya ya Allah. Kalau sekiranya engkau tumbuhkan, saya mohon kepadamu ya Allah, ampuni saya Allah.
Jangan sampai ini yang mengantarkan saya untuk masuk ke dalam nerakamu. Jangan sampai ini yang menghalangi saya masuk dalam surgamu. Baru kita rasa ini kadang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tidak terbayang satupun kesalahan kita. Seakan-akan aman diri ini. Ini salah satu yang saya takutkan, selalu saya ingatkan kepada orang-orang rajin beribadah. Ya, orang-orang yang rajin beribadah biasanya tidak tersentuh lagi, dia merasa dirinya sudah bersih. Coba lihat orang-orang berbuat maksiat ketika dia bertaubat. Kita sulit untuk meneteskan air mata dalam beristighfar. Kenapa? Sudah merasa diri bersih, sudah merasa ibadah cukup, sudah merasa amalan banyak. Padahal amalan yang banyak itu belum tentu diterima oleh Allah. Sementara dosa yang kita lakukan sudah pasti dicatat oleh Allah. Ini sebuah dosa. Ini kehati-hatian kita. Sudah masuk suruh? Nah, sebelum terakhir kalau ada yang mau bertanya silakan. Ada? Kalau tidak kita kunci ini. Nah, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 kondisi yang mana kita tidak bisa lari darinya, tidak bisa menghindar darinya. Yang pertama adalah kematian. Dia pasti menjumpai kita dan pasti kita merasakannya. Tidak bisa menghindar kemana saja, tidak bisa. Lau kuntum fi burujim musayyadah, kata Allah dalam surah An-Nisa, sekalipun kamu berada dalam penjagaan yang sangat kokoh, tapi kematian itu pasti menjumpaimu. Kalau batasnya sudah sampai, umur yang ditetapkan Allah sudah habis, rezeki yang Allah berikan sudah habis, maka kematian itu, malaikat maut pasti akan mendatangi kita. Nah, maka kita mesti waspada dengan kematian. Bukan kematian yang kita takuti, tapi bagaimana nasib kita setelah kematian. Ini yang perlu kita waspadai. Yang kedua, kita akan dihadapi dengan ujian dan cobaan. Kita diuji dengan sesuatu yang tidak baik, yang tidak kita sukai, dan Allah pasti akan mencoba kita dengan sesuatu yang kita sukai. Dan itulah sebenar-benar cobaan. Jawaban dari ujian dan cobaan tadi adalah aktivitas kita. Apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita lihat, apa saja yang kita pakai, apa saja yang kita perbuat, itu adalah jawaban kita terhadap ujian dan cobaan Allah. Dan itu yang nanti yang akan ditanya sebagai jawaban kita ketika Allah bertanya nanti. Walaupun Allah hanya bertanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, ya, walaupun itu yang tanya, tapi jawabannya adalah apa yang kita lakukan. Apakah yang kita lakukan kesehari-harian dalam rangka ketundukan kita kepada Allah atau menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya yang kita lakukan adalah mendekatkan diri kepada Allah, maka tangan ini akan mampu menjawab Allah, Muhammad SAW, Al-Quran dan seterusnya. Kalau tidak bisa. Yang ketiga, kita tidak bisa menghindar dari persidangan Allah. Tidak bisa kita menghindar dari mahkamah Allah. Tidak bisa kita mengelak dari peradilan Allah. Kalau di atas dunia ini ketika ada kasus kita bisa lari-lari, tapi di hadapan Allah nanti tidak bisa. Allah langsung yang menjadi hakim dan kita langsung menjadi terdakwa dan amalan kita sebagai saksinya. Allah akan kembalikan seluruh catatan kita. Silahkan kita baca dan kita akan melihat bagaimana apa saja yang kita lakukan. Hari ini boleh kita lupa dengan dosa-dosa yang lalu. Hari ini boleh kita tidak ingat apa yang pernah kita lakukan pada masa silam. Tapi ingat, semuanya itu
ada dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satu titik pun yang terlewatkan, tak ada satu koma pun yang terhapus, tidak ada satu kata pun yang tidak tercatat di hadapan Allah. Ini saya berbicara di atas ini hampir 1 jam, semuanya itu tercatat. Setiap tarikan nafas, setiap keluaran nafas, setiap saya berhenti, itu Allah catat. Dan saya akan melihat nanti. Bapak Ibu duduk di sini juga akan melihat. Sehingga orang-orang kafir, orang-orang yang berbuat maksiat merasa takut, kitab apa ini? Itu Allah yang katakan, kitab apa ini? Tidak ada satupun yang terlewatkan. Maka untuk memperbaikinya itu Allah masih berikan kita waktu. Salah satu di antaranya adalah dengan beristighfar. Maka banyak-banyaklah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Agar istighfar itu benar-benar masuk ke dalam hati, timbulkan rasa takut. Ya Allah, jangan sampai kejahatan yang saya lakukan ini, walaupun kecil, ini yang akan menghalangi saya masuk dalam surgamu. Jangan sampai kesalahan yang kecil ini yang mengantarkan saya dalam nerakamu. Astagfirullahaladzim. Baik itu salah dalam melihat, baik itu salah dalam berujar, baik itu salah dalam mendengar, apalagi salah dalam beraktivitas. Saya kira demikian sudah ya. Mudah-mudahan Allah jadikan hari ini menjadi hari terbaik kepada kita, dan mudah-mudahan Allah akan ampuni setiap salah dan dosa kita. Dan mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah, kalau Allah takdirkan kita meninggal hari ini, kita meninggal dalam kondisi husnul khotimah, terselamatkan dari su'ul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah.